Selamat Tahun Baru. Bagaimana perasaan Anda memasuki tahun yang baru ini? Mungkin ada yang senang bisa meninggalkan tahun 2020 yang penuh dengan penderitaan dan kesulitan dan memasuki tahun 2021 yang menawarkan harapan baru. Tapi mungkin ada juga yang sedih meninggalkan tahun 2020 karena walaupun banyak kesusahan, tapi ada juga kenangan-kenangan manis yang kita dapatkan. Biasanya pada saat-saat seperti ini kita sudah mulai merancang apa yang akan kita lakukan dengan tahun yang baru ini. Berkaca pada pengalaman di tahun sebelumnya, kita akan merencanakan berbagai hal untuk mengisi tahun ini. Mungkin rencana usaha baru, atau rencana untuk melanjutkan studi, atau bisa jadi rencana untuk menikah, atau untuk berwisata ke berbagai tempat. Apapun yang kita rencanakan, banyak harapan yang kita letakkan di tahun yang baru. Kita berharap tahun ini akan menjadi tahun yang terbaik, yang lebih baik dari tahun-tahun yang sudah kita lalui sebelumnya. Namun, tahun baru kali ini sedikit berbeda. Hampir sepanjang tahun yang baru saja kita lalui, kita semua berada dalam keadaan yang sulit. Pandemi COVID-19 membuat segala yang sudah kita rencanakan sejak awal tahun lalu seakan menjadi sia-sia. Mungkin kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, atau kita sendiri yang sakit. Banyak rencana usaha yang gagal, tidak sedikit yang kena pemutusan hubungan kerja, dan kehidupan keluarga pun terkena dampaknya. Bahkan ada yang bercerai gara-gara pandemi ini. Dan sampai saat ini pun kita tidak melihat ada masa depan yang jelas di tahun yang baru ini. Kita tidak tahu apakah akan segera ditemukan vaksin yang cukup efektif dan dapat diproduksi dalam jumlah cukup banyak dalam waktu singkat sehingga semua orang bisa mendapatkannya. Atau apakah keadaan ini masih akan terus berlanjut sepanjang tahun ini. Kita tidak tahu apakah kita masih harus terus dalam kegelapan atau apakah ada titik terang di ujung jalan. Hal yang sama dirasakan juga oleh Jacqueline Elizabeth van der Waals atau yang biasa dipanggil Lin atau Lina ketika menuliskan nyanyian yang berjudul What the Toekomst Brengen Moge. Maaf, pengucapan saya mungkin kurang tepat karena saya tidak menguasai bahasa Belanda. Nyanyian ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Tersembunyi Ujung Jalan dan terdapat dalam Kidung Jemaat nomor 416. Namun terjemahan harafiah judul nyanyian ini sebenarnya adalah apapun yang mungkin dibawa atau diberikan oleh masa depan. Lina lahir pada tanggal 26 Juni 1868 di Den Haag, Belanda. Ayahnya adalah Johannes Diederik van der Waals, seorang fisikawan dan pemenang hadiah Nobel yang terkenal. Ibunya meninggal ketika ia baru berumur 13 tahun. Ayahnya yang sangat terpukul oleh kematian istri tercintanya, jatuh dalam depresi yang sangat dalam. Begitu dalamnya, bahkan tirai ruang depan rumahnya tidak dibuka selama 20 tahun sejak kematian istrinya. Hal ini memengaruhi suasana seisi rumah, termasuk Lina. Lina tumbuh menjadi anak yang pendiam, melankolis atau murung, dan tertutup. Ia mengungkapkan perasaannya melalui puisi-puisi dan novel-novel yang ditulisnya. Awalnya ia menggunakan nama samaran karena ia tidak ingin orang tahu siapa dia. Tapi ada orang yang mengenalinya dan membujuknya untuk menulis namanya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas karyanya. Sehingga akhirnya dia mulai menulis dengan namanya sendiri. Tulisannya berkisar seputar tema-tema tentang alam, Tuhan, iman, keraguan, dan kematian. Dari tema-tema tersebut, tema tentang kematian ini yang sangat menonjol dan luar biasa. Ada semacam penerimaan, bahkan kerinduan yang besar akan kematian, bahkan pada saat-saat bahagia sekalipun. Hanya iman dan rasa tanggung jawabnya akan kehidupanlah yang mencegah dia melakukan tindakan membunuh dirinya sendiri. Walaupun ia banyak menulis puisi, novel, dan menerjemahkan berbagai nyanyian dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Belanda, namun sepanjang hidupnya hanya ada 2 himne yang ditulisnya sendiri. Dan salah satunya adalah himne kita hari ini. Himne ini diterbitkan pada tahun 1920 dan dinyanyikan dengan melodi yang sudah digubah oleh John Sandel 50 tahun sebelumnya.
Melodi yang awalnya diciptakan Sandel untuk himne ciptaan Charles Wesley. Nyanyian ini ditulis dari sudut pandang seseorang yang tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Bisa jadi ia sedang menghadapi kematian, namun bisa juga sesuatu yang lain yang belum diketahui dengan jelas arah dan tujuannya. Yang menarik dari nyanyian ini adalah bahwa ketidakpastian mengenai masa depan itu digambarkan bukan hanya melalui kata-katanya, tapi juga melalui bentuknya. Bait keempat atau bait terakhir nyanyian ini hanya setengah saja. Jadi seolah-olah seperti sebuah nyanyian yang tidak selesai. Kita tidak tahu bagaimana akhirnya nyanyian ini. Begitu pula dengan hidup kita. Bait pertama nyanyian ini mengajak kita untuk membayangkan diri kita seperti Abram dalam kitab Kejadian pasal 12, yang taat ketika Tuhan berfirman kepadanya untuk pergi dari negeri sanak saudaranya, dari rumah bapanya, ke negeri yang akan ditunjukkan oleh Tuhan kepadanya. Abram pada waktu itu belum tahu negeri mana yang akan menjadi tujuannya. Tapi ia taat sepenuhnya kepada Tuhan, mengarahkan pandangan dan langkahnya dengan berani dan tenang ke negeri yang tidak dikenal. Tanpa banyak pertanyaan, ia patuh kepada Allah karena ia tahu maksud Tuhan baik baginya. Dalam bait kedua, dalam terjemahan bahasa Indonesia ada kalimat, meski kini tak ku nampak, nanti ku berbahagia. Ini sebenarnya adalah terjemahan bebas dari teks aslinya yang merupakan kutipan dari ayat dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 29 yang berbunyi, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kalimat ini diucapkan oleh Tuhan Yesus yang baru saja bangkit dari kematian kepada murid-muridnya. Tapi terutama kepada Thomas yang waktu itu sempat meragukan berita kebangkitan Yesus. Di sini kita diingatkan kembali bahwa meskipun dunia seakan gelap tanpa jalan keluar, tapi jika kita percaya dan berpegang pada kasih-Nya, maka kelak kita akan melihat kemuliaannya disingkapkan kepada kita. Jika tidak di sini, di dunia ini, maka di surga. Di bait ketiga, kita mengakui bahwa tanpa Tuhan, kita bagaikan kanak-kanak yang tidak dapat menemukan jalan kita sendiri. Satu-satunya cara kita bisa sampai ke tujuan hidup kita adalah dengan membiarkan Tuhan yang memegang tangan kita, menuntun setiap langkah kita. Akhirnya di bait keempat, dengan meletakkan tangan kita ke dalam tangan Sang Bapa, kemudian memejamkan mata, kita membiarkan Bapa membawa kita maju dengan penyerahan diri yang penuh melalui jalan yang Dia pilihkan bagi kita, ke negeri baru yang tidak kita kenal. 1 tahun setelah nyanyian ini diperkenalkan kepada publik, Lina didiagnosis menderita kanker lambung. Pengobatan dilakukan, namun ia menolak untuk meminum obat penahan sakit karena ia tidak ingin kehilangan kesadarannya. Dalam keadaan terbaring sakit, ia justru semakin menghayati makna kehidupan dan kematian. Di bulan-bulan terakhir hidupnya, ia menghasilkan 12 puisi yang disebutnya puisi kematian, yang justru adalah puisi-puisi terindah yang pernah dibuatnya. Dan akhirnya setelah 1 tahun menderita, pada tanggal 29 April 1922, Jacqueline Elizabeth van der Waals menyambut kematian dalam usia 53 tahun. What the toekomst brengen moge, whatever the future may bring. Apapun yang akan diberikan oleh masa depan bagi kita, kita percaya bahwa tangan Tuhan yang membimbing kita. Lalu, apakah kita tidak perlu merencanakan apa-apa untuk tahun ini? Tentu saja kita harus merencanakannya dengan baik. Karena sebuah ungkapan mengatakan bahwa jika kita gagal membuat rencana, maka itu artinya kita merencanakan kegagalan. Namun demikian, apapun yang kita rencanakan, letakkan itu ke dalam tangan Tuhan. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri, tapi percayalah pada hikmat Tuhan. Dengarkanlah suaranya dan melangkahlah bersamanya di tahun yang baru ini. Tuhan memberkati.
Meski langkahmu semua tersembunyi bagiku, hatiku menurut jua dan memuji kasih. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.